Kisah Cinta Bidadari Bercadar, Episode 5. Ia tersentak saat melihat seorang pria sedang bermesraan dengan seorang wanita di dalam lift tersebut. Ia melangkah mundur dengan mata yang masih terpejam. Tampak wanita di dalam lift tersebut menerima sejumlah uang dari pria itu dan wanita itu pun pergi begitu saja. "Mbak, mau naik liftnya apa enggak?" tegur pria itu sambil mengancingkan kemeja hitamnya. "Tidak, saya naik tangga darurat saja," jawabnya gemetar. Setelah lift itu tertutup kembali, ia pun membuka matanya, lalu mengungut kembali box tersebut dan ia pun segera menuju ke tangga darurat menuju ke lantai 4. Di lantai 4, ia terus berjalan menuju ke ruang direktur utama. Dengan suara yang masih gemetar, ia memberi salam sambil membuka pintu ruang tersebut. Namun salamnya tidak digubris oleh direktur tersebut. Di ruangan itu, ia kembali shock saat melihat ada pria yang ia temui di lift tadi. "Maaf Pak, ini pesanan Bapak dari restoran Madani. Saya sedikit terlambat karena tadi saya hampir tersesat. Dan maaf juga karena beberapa boxnya rusak. Bapak tidak usah membayarnya karena ini kesalahan saya," ucap Aisyah tanpa menatap siapapun. Ia hanya menunduk. "Siapa nama kamu?" tanya Pak Rendra. "Pak, saya mohon jangan adukan saya pada manajer saya. Saya ngaku salah Pak, tapi tolong jangan lakukan itu," pinta Aisyah mulai ketakutan. "Ninja, nama kamu siapa? Sok polos jadi orang," cerca pria tadi dengan santainya. "Aisyah Pak," jawabnya pelan. "Cantik juga namanya, tapi sayang ya kita tidak bisa melihat wajahnya," gumam Pak Rendra. "Dibuka aja Ren," usul pria tadi. Aisyah langsung melangkah mundur hingga ke pintu keluar. Ia meletakkan box itu di lantai lalu ia membuka pintu dan berlari menuju ke tangga darurat kembali, hingga membuat kedua pria itu tertawa terbahak-bahak melihat reaksi Aisyah. Dengan tergopoh-gopoh akhirnya Aisyah sampai juga di tempat ia memarkirkan motornya. Ia pun langsung pergi meninggalkan perkantoran tersebut dengan hati yang lega karena ia sudah bebas dari tindakan yang tidak disukainya itu. Sesampainya ia di restoran tempat ia bekerja, ia langsung dipanggil menghadap manajernya. Ia bisa menebak apa yang akan dibicarakan oleh manajernya itu. Sudah pasti tentang keluhan pelanggan, pikirnya saat ia hendak masuk ke ruang manajernya. "Aisyah, saya benar-benar minta maaf. Tetapi ini sudah kesekian kalinya kamu membuat pelanggan kita mengeluh atas keterlambatan kamu serta banyak box makanan yang rusak, hingga menyebabkan restoran kita tidak mendapatkan pendapatan yang memadai. Saya dan yang lainnya sepakat untuk memberhentikan kamu bekerja di sini," ujar sang manajer. "Iya Mbak, saya mengerti. Sulit memang buat Mbak untuk mentolerir kinerja saya karena saya yang terlalu tertutup. Saya menghargai keputusan Mbak untuk memecat saya. Mungkin rezeki saya di sini hanya sampai hari ini. Terima kasih banyak Mbak karena sudah mau memberi saya kesempatan bekerja di sini dari bulan yang lalu," gumam Aisyah tampak sedih. "Maafkan saya ya, tapi saya bisa merekomendasikan kamu untuk bekerja di tempat lain. Kebetulan mereka itu teman saya dan mereka sedang membutuhkan pekerjaan. Bagaimana?" tanya sang manajer. "Tidak Mbak, untuk saat ini saya ingin di rumah dulu menjaga Umi yang lagi kurang sehat. Mungkin nanti jika saya sedang membutuhkan pekerjaan, saya pasti menemui Mbak kesini. Kalau begitu saya pamit Mbak." "Aisyah, tunggu, ini gaji kamu bulan ini, serta sedikit uang tambahan buat Umi kamu berobat. Sampaikan salam saya pada Umi ya." "Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak atas perhatian Mbak terhadap kondisi Umi saya. Semoga Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin," gumam Aisyah bahagia.
Aisyah pun pergi meninggalkan ruang manajernya. Lalu ia menemui teman-temannya untuk berpamitan. Hari masih siang, jam sekitar menunjukkan angkanya pada pukul 2. Aisyah bingung untuk pulang secepat itu. Ia tidak mau kedua orang tuanya mengetahui jika dirinya dipecat di pekerjaannya itu. Tak habis pikir, akhirnya ia pun berteduh di sebuah halte yang berada tak jauh dari restoran itu. Ia mengambil mushaf kecil dari dalam tasnya dan mulai mengulang hafalannya. Sesekali matanya melihat ke ujung jalan sebelah kanannya sambil mulutnya terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Bersambung, lanjut episode 6 pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan untuk episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.